Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Dan beberapa hari yang lalu, 2 hari lalu ya, Asalman ya, pengawas yayasan kita, Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Ar-Royan, pengawas kami yang dulu pernah membersamai kita waktu pembukaan ya, grand opening pesantren Kasepuhan Sabtu Ahad, yaitu Ustadz Dr. Nafran Hashim. Beliau sudah mendahului kita dengan usia 84 tahun. Umur 84 tahun, beliau sehat, tensi semua normal. Lalu berjalan masih tegap, menuruni tangga Ar-Royan sendiri bisa, nggak pernah pegangan. Masih tegap, masih gagah, ngomong masih banter. 84. Tua apa muda ini? Bonusnya banyak ya. Beliau meninggal di Cianjur, Rumah Sakit Cianjur, karena mengalami sesak napas. Gitu. Akhirnya wafat dan dimakamkan di pemakaman Muslim Pabelan dekat UMS ya. UMS agak ke barat dikit ke belakangnya. Itu ya, mudah-mudahan Allah berikan ampunan buat beliau ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa adkhilhu jannata ma'al abrar ya. Itu semoga jadi inspirasi buat kita ya. Jadi kita sudah meluluskan alumni banyak nih. Satu dari yang santri, satu mendahului kita ya. Bu siapa dulu? Pucang sawit? Apa? Kali ini dua sekarang pengawasnya ya. Insyaallah mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu semua sehat ya? Enggak ada yang kurang? Kalau ditanya enggak ada yang kurang ya banyak. Enggak ada yang lebih? Kalau enggak ada yang lebih enggak mau ngomong deh. Kalau kurang ngomong-ngomong, kalau lebih diem-diem aja ngomongnya. Ya. Nah, alhamdulillah tema kita sejarah kalender Islam. Kalau beberapa waktu lalu kita sudah bahas tentang Muharram. Ya, sekarang sejarahnya. Sejarah kalender Islam atau sejarah penanggalan tahun baru Islam. Ya, di dunia ini ada banyak suku atau bangsa yang punya penanggalan atau kalender sendiri. Misalnya dulu ada namanya bangsa Mesir kuno. Ibu tahu Mesir kuno Bu ya? Saking kunonya kita nggak tahu lah pokoknya. Itu dia punya kalender sendiri. Bangsa Mesir kuno yang bangun piramid itu loh. Itu Mesir kuno. Mesir kuno itu punya keahlian banyak. Tapi yang paling khas itu 2. Dia bisa membangun piramida yang tingginya sekian meter, tersusun dari balok batu. Satu batunya itu beratnya 2-30 ton.
Pertanyaannya ngangkatnya pakai apa itu? Dibangunnya sebelum Masehi. Ngangkatnya pakai apa itu? Kan nggak mungkin pakai simsalabim jadi apa pro kan nggak mungkin. Hah? Nggak mungkin. Mau pakai apa coba? Dongkrak? Ya nggak nyampe. Bingung sampai hari ini. Para ilmuwan tidak tahu bagaimana cara membangun piramida tanpa alat modern. Berarti canggih nggak zaman itu? Canggih. Lalu ada lagi bangsa Sumeria. Ini lebih tua dari Mesir. Lebih tua sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Terbayang nggak Bapak Ibu? 5.000 tahun dulu kira-kira ngoresannya kayak apa dulu kira-kira? Udah ada orang belum? Belum Pak Yoga ya. Mending sawah. Kan dulu dunia itu jadi satu. Dulu dunia ini jadi satu, nggak ada terpisah, terpulau-pulau itu nggak ada. Bangsa Sumeria lebih canggih lagi. Dia sudah bisa membuat alat bantu penyelaman di dasar laut. Cuma bukan pakai tabung, tapi dari kulit kambing atau kulit sapi. Tabungnya terbuat dari. Jadi zaman dulu canggih. Bahkan di relief peninggalan batuannya bangsa Sumeria itu ada gambar pesawat angkasa. Zaman itu. Relief itu kan tergantung apa yang menggambarkan apa yang terjadi di zamannya, kan gitu ya. Hebat ya. Mereka punya kalender sendiri. Lalu ada lagi bangsa Cina. Bangsa Cina juga punya kalender sendiri. Makanya mereka juga punya namanya tahun baru Cina. Namanya apa Bu? Imlek. Apa istilahnya kalau Imlek? Gong si pacoy. Ada lagi Sumeria sudah, Mesir kuno sudah, Cina sudah. Ada nggak yang lain? Ada. Di antaranya suku Jawa. Suku Jawa itu punya kalender sendiri. Iya. Punya tahun sendiri. Namanya tahun apa Pak ya Kak? Tahun Saka. Dari Aji Saka ya Pak. Iya. Tahun Saka. Lalu oleh Sultan Agung pendiri kerajaan Mataram itu dimodifikasi, mencampurkan antara istilah Arab dengan istilah Jawa. Kalau hari-hari pakai Jawa, betul ya? Coba apa hari-hari pakai Jawa? Hari Jawa, legi. Iya, legi, pahing, pon, wage, kliwon. Berapa hari itu? 5. Kan itu Jawa itu. Makanya ada pasarnya semua Pak Yoga ya. Ayo sebutin pasar legi di mana? Di sana. Sananya di mana? Hah? Pasar legi itu dekat Mangkunegaran. Itu tempat saya dulu beli telur. Sama beli apa dulu malam-malam tuh beli tahu. Kan pasar induknya Solo tuh pasar legi. Pasar Pon di mana? Hah? Apanya tuh? Depan Mangkunegaran. Betul, pasar Pon. Iduran sebelahnya ya. Sebelahnya gedung MTA ya Pak ya sekarang. Terus legi sudah, Pon sudah, pasar Pahing ada nggak? Di Solo belum ada, nanti kita adakan. Pasar Kliwon ada nggak? Ada sini. Iya. Pasar Kliwon jelas ada. Situ banyak tuh, ada Klewer. Klewer itu maksudnya pasar Kliwon apa masuk Banjarsari? Pasar Klewer. Pasar Kliwon. Jadi bisnis itu adanya di situ. Kalau perkantoran tuh adanya ya juga di Banjarsari. Karena dulu zaman Belanda pasar itu dibangun tidak boleh jauh dari, zaman Belanda itu pasar nggak boleh jauh dari apa? Zaman keraton dulu itu. Satu, pasar itu nggak boleh jauh dari alun-alun.
2 nggak boleh jauh dari masjid. 3 nggak boleh jauh dari pusat pemerintahan. Makanya dekat semua itu. Pasar gede depannya balai kota, geser lagi ke selatan alun-alun, geser lagi keraton, geser lagi pasar klewer. Itu satu paket, masjid itu satu paket semua. Itu modelnya begitu. Itu pakemnya begitu, semua begitu kalau di Jawa. Mesti ada alun-alun. Ya. Nah, makanya harinya tetap hari Jawa. Lagi pahing pon. Hah? Oh iya, Wage Kliwon. Tapi bulannya oleh Sultan Agung dimodifikasi. Sebagian bulannya dirubah dengan bahasa Jawa. Itu pun bahasa Jawanya diambil dari hari-hari bersejarah dalam sejarah Islam. Muharram jadi Syuro, Sofar jadi Sapar, Ibu ya. Terus Rabiul Awal jadi Mulut, terus Rabiul Akhir jadi Ba'du Mulut. Jumadil Awal tetap, Jumadil Akhir tetap, Rajab jadi Rejab. Terus Sa'ban jadi Ruah, Ramadan jadi Poso. Poso habis poso apa? Sawal. Sawal apa? Ba'da. Sebenarnya Ba'da. Cuma di Jawa nggak ada A, adanya O. Makanya Ba'do. Itu sebenarnya Ba'da, maksudnya Ba'da Saum, Ba'da Ramadan. Ba'da Ramadan itu ya Sawal. Semua orang Jawa kangelan mengucapkan A jadinya Ba'do. Gitu. Ba'do itu ya Sawal. Habis Sawal Zulqaidah jadi apa? Zulqaidah. Kan airnya kangelan. Lalu Zulhijjah jadi apa? Besar. Itu sejarahnya itu oleh Sultan Agung ini dirubah. Tuh. Jadi cara Sultan Agung menanamkan dakwah Islam kepada masyarakat Jawa, terutama di Jogja dan di Solo. Ya, harus tahu itu Bapak Ibu, itu sejarahnya begitu. Terus apalagi bangsa suku mana lagi yang punya kalender? Suku Sunda itu juga punya. Cuma nama-nama harinya nggak populer nih. Karena di Sunda sendiri hari-hari dalam bahasa Sunda tuh kayak nggak dipakai. Beda dengan di Jawa, hari-harinya masih dipakai. Makanya di Jawa tuh di Solo terutama ada pengajian apa? Pengajian Kliwonan. Kan ada? Hah? Ahad Legi, pengajian Ahad Legi. Kalau di Jawa masih dipakai hari-harinya. Kalau di Jawa pengajian Jumat Legi. Apalagi itu? Pengajian Selasa Pahing. Yang jarang yang hadir tuh biasanya pengajian malam Jumat Kliwon. Itu jarang yang datang karena identiknya macam-macam. Ya Pak Yoga ya. Ya malam Jumat Kliwon. Nah, padahal yang malam apa aja sama aja. Ya. Tapi memang malam Jumat itu ya barokah. Gak perlu ditambahin mau Kliwon kayak mau Wage kayak mau Legi kayak mau Pahing kayak. Pokoknya malam Jumat itu ya berkah karena disunahkan baca surat Al-Kahfi. Kalau di Sunda tuh hari-harinya nggak dipakai. Saya aja nggak hafal. Hampir sama sebenarnya dengan Jawa. Ada 5 hari juga. Ya sama. Cuma hampir tidak dipakai di masyarakat Sunda, kecuali sebagian. Kayak di Baduy masih dipakai. Daerah Banten tuh masih dipakai pedalaman tapi ya. Karena memang tergerus oleh zaman. Lalu kenapa kalender Jawa masih ada dipakai di sebagian masyarakat Jawa? Ya simpel aja karena keratonnya masih ada. Sehingga nilai-nilai budaya Jawa masih dijaga. Lah keraton Sunda wis ora ono.
Pajajaran ya hilang, nggak tahu di mana makamnya, ya Bu ya. Banten ya hancur, tinggal Cirebon. Itu aja. Terus sejarahnya itu. Ya. Jadi makanya sebabnya kenapa budaya Jawa itu masih kokoh. Ya karena itu tadi pusatnya masih ada, yaitu keraton, baik Jogja maupun Solo. Ya. Terus kita lihat sekarang, yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi fil hajj. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Orang-orang bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang hilal. Katakanlah hilal itu tanda waktu untuk kepentingan manusia dan ibadah haji. Ini dia. Ya, lanjut slide berikutnya. Maka sebelum adanya Islam, bangsa Arab itu belum punya kalender. Ya, karena kan Islam turun di Jazirah Arab. Maka sejarah Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah bangsa Arab. Meskipun syariat Islam bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi syariat Islam itu untuk seluruh alam semesta. Ada hikmah. Iya. Kenapa Islam diturunkan di bangsa Arab, di Jazirah Arab? Sebab satu, bangsa Arab itu suka merantau. Sementara orang Jawa, yaitu filosofinya, mangan orang mangan, sing penting kumpul. Tapi orang sekarang dibalik, ngumpul orang ngumpul, sing penting sing penting mangan. Yang ngumpul orang mangan ya rugi. Nanti kita makan ya Pak Yoga ya, pada maghrib ya, gitu. Makanya jangan heran orang Jawa itu membentuk komunitasnya sangat kuat. Loh Pak Ustadz, kan di luar Indonesia banyak orang Jawa, betul. Tapi mereka pergi bukan karena kehendak pribadi. Ya Pak Yoga ya. Satu, ada nggak orang Jawa di luar negeri? Ada, di Suriname. Kenapa orang Jawa di sana Pak Yoga? Iya, dikirim oleh Belanda, penjajah Belanda waktu menjajah Indonesia. Maka penjajah Belanda itu punya banyak daerah jajahan, dia butuh tenaga kerja. Maka dilihat nih yang paling bagus nih orang mana nih? Orang Jawa, ulet. Betul Bu ya? Saya kan separuh Jawa Bu. Separuh tapi orang Jawa ulet. Di mana aja bisa hidup, betul Bu ya? Makanya orang Jawa ada nggak profesi apa aja? Ada ya. Dari yang paling kecil profesi orang Jawa apa tuh Bu? Kuli. Sampai presiden ada nggak? Orang Jawa kabeh. Ibu ya. Oh, makanya Belanda tahu ini kelebihannya nih. Makanya orang Belanda ngambil pekerja dari Pulau Jawa, dikirim ke Suriname, Kaledonia, dan seterusnya. Maka di sana banyak orang Jawa. Bahkan ada kampung Jawa. Itu begitu. Awalnya itu dari situ. Bahkan di Belanda tuh, di Eropa tuh banyak keturunan Jawa. Dan hebatnya masih menggunakan nama-nama Jawa. Ada orang Belanda tuh namanya Julian Urip. Urip tuh bahasa apa tuh Urip? Bahasa Latin. Di Belanda itu banyak keturunan Jawa dan keturunan Maluku. Itu banyak. Ya. Terus karena itulah makanya Belanda itu tahu betul tuh kelebihan masyarakat Jawa. Diambillah, akhirnya orang Jawa merantau. Jadi faktor itu. Tapi kalau sekarang udah banyak Pak Yoga ya, banyak orang Jawa yang sudah pada kemana-mana juga. Termasuk sejak zaman Presiden Soeharto Ibu ya, presiden keberapa tuh Pak Harto Bu? Ngalami nggak zaman Pak Harto? Nah, berarti umurnya udah tua kita semua. Betul ya? Berarti kita ini zaman, siapa yang ngalamin zaman presiden dari Pak Harto ada di sini? Gak ada ya? Rata-rata ngalami sejak zaman Soeharto ya? Nah,
Berarti umur kita bersama ya. Rata-rata yang ngalamin zaman Presiden Soekarno mungkin udah pada mendahului ya, betul ya? Betul ya, ayo gak ya? Mbah Mia ngalamin? Zaman Pak Karno? Iya. Waktu Pak Karno jadi presiden, jenengan usia berapa? Saya umur 10 tahun. Oh, masya Allah, ini langka nih berarti ini. Nanti dikasih air minum yang banyak beliau. Ini luar biasa, ini saksi sejarah beliau ya Pak Mbah Mia ya Pak ya. Ini saksi sejarah karena memang orang yang mengalami sekian banyak pergantian presiden itu nggak banyak ya Mbak Mia ya. Rata-rata sudah mendahului. Oh Mbak Mia berarti sejak Soekarno udah umur 10 tahun ya. Luar biasa nih, masya Allah. Kita beri aplaus buat Mbak Mia, masya Allah. Sehat selalu Mbak Mia ya, panjang umur ya. Karena beliau rajin olahraga ya Mbak Mia ya. Tiap pagi kemana Mbak Mia? UNS ya. Mana lagi? Teknopark ya. Kadang-kadang Mojosomo. Tuh, sendiri Mbak Mia. Tuh, jalan kaki apa? Ke Mojosomo jalan kaki. Luar biasa. Iya. Habis subuh beliau langsung jalan itu, pemanasan dulu di depan rumahnya Mbak Mia ya. Wah, gini-gini. Makanya Mbak Mia ini sehat luar biasa. Jalannya masih lincah ya Mbak Mia. Tuh itu. Ya. Lalu ya. Karena sedangkan bangsa Arab itu senang merantau. Makanya di mana-mana pasti ada orang Arab. Solo ada orang Arab. Banyak ya, sampai kecamatan Pasar Kliwon itu. Itu kan Arab semua, itu mayoritas itu Arab. Mungkin ada mungkin berapa persen itu penduduk Pasar Kliwon Arab, keturunan Arab. Kenapa kalau turunkan di bangsa Arab itu Islam? Supaya Islam menyebar. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau dilihat-lihat silsilahnya, hampir semua kerajaan di seluruh dunia itu mesti ada keturunan Arab. Ya, termasuk Mataram itu ada keturunan Arabnya. Itu ada. Tapi jauh jaraknya. Ya, termasuk orang-orang kerajaan itu mesti ada keturunan Arab. Tapi mungkin jauh-jauh. Itu. Karena mereka senang merantau. Pendiri Turki Utsmani, Khilafah Abbasiyah, Khilafah Utsmaniyah, Turki Utsmani, itu semuanya ada keturunan Arab. Karena mereka senang merantau. Apalagi orang Yaman ya Pak Yuda ya. Habaib itu orang Yaman, ya merantau mereka. Habaib di Indonesia itu ada jutaan. Kalau nggak salah 3 juta itu. Banyak sih. Ya, itu sebab. Jadi jangan protes ya. Kenapa kok selalu Arab? Ya suka nggak suka ya memang kita ini sejarah Islam diturunkan di negeri Arab. Kenapa di negeri Arab? Karena bahasanya bahasa Arab. Kok pakai bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu bahasa yang paling tua di dunia. Dan bahasa Arab itu bahasa yang sangat indah. Nilai sastranya bagus. Jadi jangan protes, Pak Ustadz saya nggak terima Quran Pak Ustadz. Karena dalam bahasa Arab. Aku kangelan Pak Ustadz belajar bahasa Arab. Kangelan baca Quran Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz kalau bahasa Arab ini saya ganti Pak Ustadz dengan bahasa Jawa aja Pak Ustadz. Ya nggak bisa. Quran itu berbahasa Arab. Karena memang takdirnya begitu. Allah yang menentukan itu semua, bukan kita. Nabi Rasul akhir zaman juga dari bangsa Arab. Makanya nama nabinya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Terus yang berikut, akhirnya orang Arab itu menggunakan nama-nama tahun untuk tahun-tahun kalendernya. Belum ada dulu, tanggalnya belum ada, bulan pertama belum ada, tapi nama bulan sudah ada. Cuma bulan keberapa yang bulan ke-1 belum ada, tahunnya apalagi belum ada.
Maka dulu pakai namanya tahun gajah. Ada lagi tahun Fijar. Ada lagi pakai tahun macam-macam deh pokoknya. Karena berdasarkan peristiwa. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, tahun berdasarkan peristiwa ini sudah ada di kalangan bangsa Arab sebelum adanya Islam. Terus berlaku sampai zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oh dia. Ya, terus sampai zaman itu. Jadi kalau nulis surat itu susah. Tanggal berapa ini? Akhirnya mulai ada perubahan sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah ini dia nih, mulai di kalender Islam. Mulai kapan itu? Dimulai dari zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus lanjut, ini dia nih sebabnya nih. Ada surat datang dari Khalifah Umar bin Khattab kepada Gubernur Basra. Basra itu sekarang jadi negara Irak, kota di Irak namanya Basra. Ya. Terus surat itu datang kepada Gubernur Basra namanya Abu Musa al-Asy'ari. Tapi surat itu enggak jelas. Lanjut surat berikutnya. Inau yatina min amiril mu'minin kutubun fala nadri an ala ayyi na'mal. Faqad qara'na kitaban mahalluhu sa'ban fala nadri huwa alladhi nahnu fihi amil madi. Tapi kita nggak tahu kira-kira ini di situ tertulis Sa'ban. Ingat tadi, dulu sudah ada bulan-bulan dalam bangsa Arab, sudah ada jauh sebelum Islam. Yang belum ada apanya Bu? Tanggal. Terus tahun, angka maksudnya. Terus yang ketiga apa lagi? Urutan bulan yang pertama itu belum ada. Akhirnya bingung, bulan Sa'ban kapan ini? Tahun kapan yang dimaksud dalam surat ini? Akhirnya Umar bin Khattab sebagai khalifah mengajak musyawarah para sahabat. Maka disitulah akhirnya terjadi musyawarah. Lanjut, ini dia nih itu. Ada yang mengusulkan gimana kalau kalender Islam itu diambil dari tahun kenabian. Jadi tahun Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi Rasul. Tapi nggak sepakat. Umar nggak sepakat. Terus ada lagi yang mengusulkan gimana kalau umat Islam itu ngikutin aja kalender Romawi. Ya Masehi yang sekarang ini. Gimana kalau ngikutin aja, nggak usah capek-capek mikir, tinggal langsung aja copy paste. Ikutin aja, tiru-tiru. Umar nggak mau. Umar nggak mau umat Islam niru-niru umat lain. Itu pelajaran buat kita. Ya, akhirnya ada usulan yang sangat bagus dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Gimana kalau kalender Islam itu diambil acuannya mengacu kepada peristiwa hijrah kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Maka muncullah itu. Umar sepakat. Ya, kata Umar bin Khattab, al-hijratu faraqat bainal haqqi wal batil fa'arikhu biha. Hijrah kaum muslimin kenapa dijadikan sebagai kalender Islam? Mengacunya dari hijrah. Karena hijrah itu memisahkan antara hak dengan batil. Hijrah itu membuat umat Islam jadi lebih kuat. Hijrah umat Islam itu ada peristiwa di dalamnya terjadi karena taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan meninggalkan kampung halaman, ada yang nggak pakai sandal, jalan kaki, dulu nggak ada kendaraan, sepeda ontel juga belum ada zaman itu. Tuh bayangin itu. Panas loh. Panas. Berapa derajat? Berapa Bu Pak? Kira-kira berapa derajat dari Mekah ke Madinah? Rata-rata Pak Yoga. Kota Mekah berapa derajat? Tuh 40 lebih, bayangin. Kita Solo berapa maksimal? 35. Terasa panas kan 35? Terbayang kalau kita 40 derajat. Bakul es payu nih. Ibu ya,
Ya, kalau kita di suhunya 45 derajat Pak Yoga ya, pada dagang es semua nih ya, insya Allah. Ya nggak ada yang beli pada dagang itu, itu ya. Nah terus ini, makanya umat Islam itu harus punya identitas. Nggak boleh tiru-tiru umat lain. Jangan. Ya. Terus lanjut. Lihat. Maka yang jadi pertanyaan berikutnya, bulan pertama itu bulan apa? Kan sudah tadi ya, tahunnya tahun apa tadi? Tahun Hijrah. Makanya kalender disebut kalender Hijriyah. Maka mulailah 1 Hijriyah, tahun pertama Hijriyah. Bulannya udah ada, tapi bulan pertamanya apa nggak tahu. Maka muncullah ini ayatnya. Masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Ada kata-kata min awwali yaumin atau ayat 108. Maka sejak hari pertama itu para sahabat menafsirkan maksudnya hari pertama hijrah. Berarti bulan pertama itu adanya di bulan Muharram. Karena bulan Muharram itu bulan umat Islam hijrah. Itu sejarahnya itu. Nah, sudah sekarang tanggal sudah belum? Sudah. Bulan sudah. Tahun sudah. Berikut sekarang. Lanjut. Nah dia. Akhirnya bulan pertama itu bulan Muharram itu usul dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Kata beliau, bal bil Muharram fa innahu munsarifun nasi min hajjihim. Kenapa Muharram jadi bulan pertama dalam Islam, kalender Islam? Bulan pertama Muharram, Safar dan seterusnya. Karena di bulan Muharram orang baru pulang haji. Orang pulang haji hatinya bersih, ibu ya, rajin ibadah, imannya tinggi, banyak bawa oleh-oleh. Ya Pak Yoga ya, orang pulang haji itu banyak bawa oleh-oleh. Gitu. Oh akhirnya tuh sepakat semua. Tanggal, bulan, tahun fix sudah umat Islam punya penanggalan tahun baru Hijriah. Lanjut. Nah ini dia, ini kata Ibnu Hajar nih. Lihat nih, li'anna ibtida' al-azm 'ala al-hijrati kana fil Muharram. Id al-bai'a waqa'at fi asna'i Dzulhijjah wa hiya muqaddimatul hijrah. Jadi dipakai bulan hijrah, bulan Muharram itu karena tekad untuk melakukan hijrah pada bulan Muharram. Tuh, jadi Muharram itu bulan penuh tekad, Ibu. Ini sekarang sudah Muharram, jadi harus penuh semangat. Dan tidak terasa petua sudah berjalan berapa bulan? Ayo, 7 bulan. Betul ya, 7 bulan. Iya, sebentar lagi setahun ini ya. Syukuran ya, Bos. 8 bulan malah. Iya. Semoga sehat semua ya, istiqomah ya. Ini angkatan kedua sudah mulai banyak yang inden. Ya, monggo ditawarin Bapak Ibu ya, teman-temannya, tetangganya. Itu cepat itu. Ya, terus lanjut. Nah, sekarang pelajarannya dari penanggalan tahun baru Islam. 1, kalender Hijriah, kalender Islam itu ditetapkan berdasarkan ijma'. Maka ijma' itu wajib diikuti. Ijma' itu begitu. Ya. Karena ijma' itu kedudukannya setelah Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Jadi sumber hukum Islam itu yang pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis, ya, atau sunnah, yang ketiga ijma'. Itu yang paling tinggi, itu sumber hukum Islam itu ada 3 yang disepakati oleh seluruh mazhab manapun.
Nanti setelah itu ada lagi qiyas, masalah murusalah, istihsan dan seterusnya. Nah, itu ikhtilaf para ulama. Itu nanti pelajaran lanjutan nanti ya tahun berikutnya Bu ya, baru belajar itu ya. Sabar ya Bu ya. Pokoknya biar pinter pokoknya. Panjang umur ya Bu ya. Ini gak ada deh di masjid-masjid lain nih pelajaran kayak gini nih. Ya. Pas yang berikut. Masih yang kedua maksudnya. Jadi pelajaran yang kedua, sistem kalender Islam itu berdasarkan bulan Komariah. Bulan Komariah ada berapa hari Bu? Masih ingat? Cuma 29 atau 30 hari. Terus yang berikut, karena itulah kalender Islam ini termasuk syiar Islam. Maka setiap kita tuh harus bisa hafal. Nah, udah hafal belum? Belum. Coba siapa yang berani hafal nih? Saya pengen tahu nih. Ayo gak hafal Pak Ega? Ada mic lagi nggak mic? Saya pengen tahu nih yang hafal. Kasih mic. Belajar tampil. Di situ aja tempat duduk masing-masing. Ayo gak hafal Pak Ega? Ayo hafalin dulu 3 menit. Ayo. Hafalin dulu. Ada? Yang hafal siapa? Yang udah hafal, ayo hafalin dulu 3 menit. Kalau nggak dipaksa nggak apa-apa. Ada yang satu. Coba mik keliling. Ya boleh. Dari ibu siapa? Dari majelis taklim mana? Bu Indah. Majelis taklim. Ar-Rahma. Oh sini ya. Terus? Zulfaidah. Iya betul. Kita beri aplaus ya. Alhamdulillah. Hebat. Ayo yang lain berani. Ini sudah mau setahun soalnya betua ya. Kan kita udah sering kali mengajarkan bulan-bulan dalam Islam. Ayo bangkit semangat. Harus bisa. Ada peningkatan pengetahuan Islamnya. Siapa yang bisa lagi? Pakai mic boleh. Fitia, ayo Fitia. Ayo. 1. Iya betul. Ayo ibu jangan kalah nih sama Bintia nih. Ayo, yang bisa yang ngacung, ayo berani. Udah mau setahun soalnya ya. Ayo Bu Bambang, kan tetangga sama Bu Indah nih. Ayo Bu Bambang. Ya. Rojak atau bulan Ramadan, Saban, Ramadan, Syawal, Iya betul, aplaus. Nah, luar biasa. Saking seriusnya kacamatanya sampai copot ya. Ayo ada lagi, Ibu. Ayo berani. Di petua tuh diajarkan lansia tuh yang kreatif, berani, ya, pinter. Ayo, jangan dikalahkan oleh umur, ya Bu ya. Harus sehat lahir batin jasmani rohani. Ya monggo. Siapa lagi? Ayo, nggak usah malu-malu. Ayo, harus ada hasil belajar di sini sudah sekian bulan. Udah 8 bulan malah. Ya, ada lagi? Yang belakang boleh, yang belakang siapa? Pakai mic boleh, pakai mic. Gula siam. Mangga. Siapa lagi? Ayo, masa cuma 2? Ya ngomong Mbak Mio, kasih mic kalau Mbak Mio. Oke. Nanti biasa pakai Merdeka. Sawal. Coba ulang lagi. Suruh, sapar, mulut, ada mulut, jumlah dilawal, jumlah dilakir, rezek, rumah, kosong. Awal jumlah besar. Iya betul. Allahu Akbar. Boleh nggak apa-apa ya. Monggo. Yang lain lagi. Ayo semangat, berani. Ya. Apa?
Muharram. J. Monggo. Ibu ayo. Ayo mana lagi? Ayo. Ya. Ya. Betul, poso, sawal, terus sudah, udah cukup sampai Juli aja. Sampai Juli aja, jangan muter lagi, nggak rampung-rampung. Oke, betul ya, Masya Allah. Ada lagi, Ibu monggo Bu. Sebelah sini belum nih, yang sebelah kiri belum nih. Sini terus tadi yang jawab, baru Mbak Mio tadi. Monggo Pak Yoga, semangat. Hafal. Coba. Ya. Belum baik. Ayo Ibu yang belakang. Ayo kalian nggak dipaksa nih nggak mau ngapal-ngapalin. Gampang, ini gampang. Jangan ada kata, oh saya udah tua nggak kuat ngapal. Ini syiar Islam. Semua urusan syiar itu mudah dihafal, mudah dilaksanakan. Ya, monggo Ibu-ibu. Ya. Coba. Ya. Iya betul, Masya Allah. Ya. Kebanyakan yang sini terus, yang sini mana nih suaranya? Monggo. Mana? Ibu monggo Bu. Versi Jawa boleh, versi Arabnya juga boleh. Monggo. Ya betul, kita aplaus. Masya Allah, luar biasa ini. Ya, baik ibu-ibu, apa hikmah daripada pelajaran kita? Ini dia nih hikmahnya nih. Ya, makanya umat Islam berusaha untuk menghafal dan menggunakan bulan-bulan Islam. Terus lanjut slide berikutnya. Boleh nggak pakai tahun Masehi? Boleh nggak pakai bulan Januari sampai Desember secara hukum asal? Hukum asal ya. Hukum asalnya sebenarnya tidak boleh karena tahun Masehi Januari sampai Desember itu bukan buatan orang Islam, itu tasyabbuh. Tapi dalam kondisi tertentu boleh, ya tak? Sebab tidak semua negara itu menggunakan kalender Hijriyah, betul ya? Apalagi kalau urusan gaji, ya Pak Yoga ya. Pak Yoga masih ingat ya? Kalau gaji itu pakai kalender Hijriah apa kalender Masehi? Masehi. Makanya karena di Indonesia boleh kita pakai Masehi. Tapi kalau di Saudi makanya kalender apa? Dari Saudi Hijriah, di Kuwait Hijriah. Negara-negara Arab itu pakainya kalender Hijriah, bukan karena mereka orang Arab, tapi karena mereka sudah memakai beberapa syiar-syiar Islam. Indonesia belum bisa secara resmi, maksudnya ya. Secara resmi Indonesia masih menggunakan Masehi. Tapi dulu zaman kerajaan pakainya Hijriah. Zaman dulu, bahkan zaman Mataram dulu juga pakainya Hijriah. Ya sejak ada penjajah Belanda aja jadi pada Masehi semua. Dipaksa untuk pakai Masehi. Ya kalau dalam Hijriah itu hari Jumat masuk sekolah apa libur? Libur. Hari Minggu libur apa masuk sekolah kalau Hijriah? Hah? Masuk. Tapi kalau Masehi liburnya hari Minggu. Nah itu karena itu mengacu orang-orang Masehi, orang-orang Barat. Mereka kalau Minggu ngapain? Piknik sama ke gereja, makanya libur. Gitu. Kalau dalam kalender Islam Jumat itu harusnya libur. Libur ngapain? Ya persiapan sholat Jumat, ya ibadah dan seterusnya. Oke, maka dalam kondisi tertentu diperbolehkan
kita menggunakan kalender Masehi dalam kondisi tertentu seperti yang sekarang berlaku di Indonesia. Gitu Ibu ya. Baik, sampai sini insya Allah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Monggo di banyak baca Qurannya Ibu ya. Insya Allah sudah mau berakhir 1 tahun ini. Nanti ujiannya baca Quran aja pokoknya. Gak usah ribet-ribet. Insya Allah yang 12 bulan Islam ini gak diuji kok. Tenang ya. Itu pengetahuan.